kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi hari ini ya untuk tholabul ilmi bersama secara online dengan materi mengenai crowdfunding. Dan sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Suara jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Jelas. Siap. Apakah mukanya juga jelas? Jelas ya? Jelas sekali. Ganteng. Khawatirnya suaranya jelas, mukanya nggak jelas. Oke, pagi hari ini kita akan menyampaikan materi mengenai kesalahan fatal dan vital crowdfunding investasi. Ya, jadi sebenarnya pengambilan penyimpulan hukumnya itu baik itu dalam bentuk konvensional maupun yang dengan embel-embel syariah ya. Jadi sebenarnya caranya sama dan nanti bisa kita pelajari bersama, baik itu crowdfunding investasi yang konvensional maupun apabila ada yang menamakan dia crowdfunding investasi syariah. Dan biasanya kalau dia berbicara tentang crowdfunding investasi syariah, dia biasanya juga sudah langsung pakai nama-nama syirkah. Atau dia sendiri juga akan menyampaikan bahwasannya akad yang dijalankan itu adalah akad syirkah. Nah, untuk itu sangat menarik ya untuk kita pelajari hal ini, dan sebenarnya sudah banyak yang berdiskusi dan sudah banyak yang terimplementasi saat ini melakukan hal tersebut. Ya, dan apa sih uniknya, apa sih kelebihan dari menggunakan crowdfunding ini? Nanti bisa kita pelajari bersama. Begitu juga bagaimana sih akad dan transaksinya? Apakah dia boleh, mubah, ataukah ini memang sesuatu yang secara transaksi juga haram gitu ya. Nah, kita mulai, yaitu kesalahan fatal dan vital crowdfunding investasi. Nah, sebagai pendahuluan, kita pahami dulu crowdfunding itu apa. Crowdfunding makna sederhananya adalah urun dana. Nah, ini udah banyak yang memahami. Sebenarnya crowdfunding ini secara maknanya sederhananya adalah urun dana. Ya, jadi saling urunan dana. Crowdfunding sudah cukup banyak dilakukan di saat ini, terutama yang berbasis online. Karena memang crowdfunding yang akan kita bicarakan itu adalah urun dana secara online. Ya, itu yang memang crowdfunding yang dimaksudkan saat ini itu basically online. Tapi kegiatan crowdfunding ini sebenarnya sejak dulu, walaupun dia berbasis offline, sudah dilakukan. Oke. Jadi sudah banyak sekarang yang melakukan crowdfunding ini yang basically memang online. Nah, sebenarnya kegiatan transaksi online atau muamalah secara online itu hukumnya hampir sama dengan bagaimana kalau muamalahnya secara offline. Namun, secara rukun dan syarat itu juga tidak beda. Dia harus semuanya terpenuhi. Nah, untuk itu makanya kita harus pahami bahwasannya secara hukum dia sama. Nah, namun apakah yang berbasis online ini itu bisa memenuhi transaksi yang sah secara muamalah gitu. Kemudian crowdfunding pemahamannya juga berkembang yang berarti lebih dari sekedar mengumpulkan uang dari publik. Ya, sebenarnya istilah ini sendiri dapat berarti hal yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda pula. Oke. Nah, istilah baru dan lama kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang sama atau serupa. Nah, yang saya maksudkan, apa yang akan saya bahas di materi hari ini, saya sampaikan dulu faktanya versi saya. Oke. Apabila nanti ada perbedaan versi, berarti bisa jadi perbedaan hukum. Oke. Nah, nanti tinggal Anda menyetujui tidak fakta yang saya sampaikan, apakah dengan
satu pemahaman, maka kalau iya, maka gambarannya dari review saya nanti hasil bagaimanakah transaksi ini, apakah boleh atau tidak, apakah ini sesuai syariah atau tidak, berarti bisa disimpulkan dari penyampaian saya ini. Biasanya ya yang menjalankan ini itu adalah organisasi nirlaba dulunya itu. Biasanya organisasi nirlaba yang menggunakan crowdfunding, yaitu apa? Untuk mengumpulkan donasi. Jadi sebenarnya dulu itu untuk kegiatan-kegiatan donasi. Sering menyebut crowdfunding sebagai penggalangan dana online. Basically seperti itu dulu crowdfunding itu. Bahkan yang banyak menjalankan adalah organisasi nirlaba. Namun dengan berjalannya waktu hal ini berubah, gitu ya. Dan sebenarnya penggunaan kata atau kalimat crowdfunding ini terbuka saja untuk apapun ya. Jadi tidak bisa dispesifikasi. Karena basically crowdfunding itu adalah urun dana sebenarnya itu. Lalu apa jenis-jenis crowdfunding? Nah, crowdfunding itu jenisnya ada dua sebenarnya pada dasarnya. Walaupun ada pecahannya nanti, yang crowdfunding donasi atau hibah juga ada crowdfunding hadiah dan lain-lain. Tapi basically ini adalah dua, ya, yaitu crowdfunding dana atau hibah. Crowdfunding ini akan lebih fokus pada bantuan kemanusiaan, seperti halnya bantuan bencana alam, beasiswa, amal, serta kegiatan-kegiatan nirlaba, yaitu tidak mendatangkan keuntungan. Maka yang diberikan oleh investor itu adalah hibah sebenarnya, atau sedekah, atau pemberian. Ya, yang mana para investor tidak bisa menuntut pengembalian atau mengharapkan keuntungan atas dana yang sudah diberikan. Oke, kenapa? Karena ini sebenarnya basically kegiatan tabaruk, tolong-menolong, crowdfunding donasi ini. Nah, ini yang Anda harus pahami. Nanti apa sih bedanya kegiatan tabaruk dan apa bedanya kegiatan tijaroh? Gitu. Ya. Nah, jenis kedua yaitu crowdfunding ekuitas atau investasi. Crowdfunding ini para investor memberikan modal usaha. Ya, jadi investor itu memberikan dana sebagai modal usaha. Yang mana dari hal tersebut memberikan dampak para investor ini memiliki hak sepenuhnya sebagai pemilik perusahaan, sebagai owner, dikarenakan adanya dana yang dia masukkan sebagai modal. Jadi dia juga memiliki hak atas sahamnya, kepemilikan perusahaannya, termasuk hak dalam pembagian keuntungannya atau dividen. Nah, yang akan kita bahas adalah yang ini. Ya, yang akan dibahas dalam materi ini adalah crowdfunding ekuitas atau investasi. Jadi kita tidak membahas crowdfunding donasi atau hibah. Yang akan kita bahas adalah crowdfunding investasi. Oke, kita persamakan dulu ya, karena biar diskusinya itu sejalan. Lalu apa pengertian crowdfunding itu? Seperti biasa kalau mau mempelajari sesuatu ya, atau kita mau tahu lebih dalam, itu yang harus pertama kita ketahui itu adalah takrif atau pengertiannya atau definisinya. Di dalam ilmu fikih pun seperti itu. Sebelum membicarakan lain-lainnya, maka yang akan dibicarakan adalah takrif atau definisi atau pengertiannya dulu. Karena kalau pengertiannya ternyata berbeda, maka yang didiskusikan bisa jadi berbeda. Nah, saya mengambil ada 4 pengertiannya menurut beberapa sumber itu mengenai crowdfunding. Kalau kita cari di pengertian menurut Wikipedia, urun dana atau crowdfunding yaitu praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Sebenarnya crowdfunding itu tidak harus online, ya. Cuman sekarang banyak yang dilakukan melalui online karena ada kelebihan-kelebihannya.
Istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Setelah ini, istilah ini diturunkan dari istilah crowdsourcing, urun daya. Jadi lebih dulu urun daya ini, yang lebih dulu populer dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro. Jadi sebenarnya dulu memang langkah-langkah crowdsourcing ini dilakukan untuk penggelontoran dana bisnis. Ya. Sekarang berubah menjadi crowdfunding ini. Itulah pengertian menurut Wikipedia. Sekarang pengertian menurut OJK, ya, yaitu layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, equity crowdfunding, yaitu penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Nah, inilah pengertian menurut OJK. Oke. Yaitu apa? Penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Ini pengertian menurut OJK. Nah, saya juga mengambil dari cermati.com. Ya, pengertiannya adalah crowdfunding yaitu salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Oke. Crowdfunding yaitu salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Modal yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada pelaku bisnis, yaitu si pebisnisnya, untuk menunjang perjalanan bisnis. Itu pengertian menurut cermati.com. Nah, saya ambil satu lagi ini, pengertian menurut akseleran.co.id. Ya. Crowdfunding yaitu sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform atau media sosial crowdfunding sebagai alat menjangkaunya. Crowdfunding juga adalah salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai kembali muncul dan banyak dimanfaatkan orang untuk membantu para pengusaha maupun UKM pemula. Oke, nah ini lebih luas nih nantinya penjabaran pengertiannya. Oke, nah makanya memang nanti crowdfunding ini yang akan kita bahas itu yang biasanya secara online dan dia menggunakan platform pihak ketiga. Jadi nanti ada pengepulnya. Ya, sudah banyak yang dijalankan sekarang. Ya, mohon maaf kalau saya juga menyebutkan brand, karena ini bisa untuk pembelajaran kita agar kita tidak terjerumus dari transaksi yang salah. Misalnya seperti yang dilakukan salah satunya ya, itu memang dia jadi platform penengah. Jadi dia memang nanti mencari para pemodal yang berminat. Tapi dana itu nanti ditaruh di platform itu dulu sampai senilai modal yang bisa diberikan kepada pelaku bisnisnya. Oke. Nah, inilah pengertian crowdfunding ya. Nah, ini harapannya sudah bisa menyamakan dulu fakta atau manat ya terhadap apa sih crowdfunding yang mau kita bahas ini. Nah, lalu apa kelebihan dari crowdfunding? Ya, kan banyak nih yang sekarang sudah mulai menjalankan crowdfunding ini ya. 1. Pengajuan dilakukan secara online. Jadi pendanaan dengan sistem crowdfunding dilakukan secara online, di mana Anda tidak perlu susah payah untuk menghubungi calon penanam modal untuk mendanai usaha.
Mekanisme secara online tentu menghemat tenaga, waktu, biaya, sehingga dipercaya menjadi metode paling efektif untuk mendapatkan modal saat menjalankan atau mengembangkan usaha. Tuh, enaknya ini memang online dia ya. Jadi bisa anytime, tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah kelebihannya. Yang kedua, bukan dalam bentuk pinjaman dan berbunga. Ya, tidak seperti bank atau lembaga keuangan yang menawarkan jasa pinjaman yang harus mengangsur dan berbunga secara tetap tanpa melihat kondisi bisnis baik atau jelek. Kan begitu kalau kita pinjam ke bank. Nah, dana yang masuk di dalam crowdfunding sebagai modal dengan memberikan returning dalam bentuk bagi hasil yang menyesuaikan kondisi bisnis. Returning maksudnya adalah kompensasinya atau keuntungannya itu dalam bentuk bagi hasil yang menyesuaikan kondisi bisnis. Jadi kalau memang belum untung, ya belum dibagi. Nah, nanti kalau dia ada untung, baru dibagi. Nah, ini lebih aman. Jadi kalau pas masa-masa penjualan tidak bagus, ya tidak harus ada yang dibagi atau diberikan. Beda kalau dengan sistem pinjaman bank atau lembaga keuangan yang basically berbunga. Nah, dia terlepas itu berbunga atau tidak, maka angsurannya tetap. Dia bersifat rutin, tanpa melihat perusahaan itu atau bisnisnya sedang dalam kondisi baik ataupun jelek. Nah, ini lebih aman sebenarnya menggunakan crowdfunding ini. Nah, prosesnya mudah, singkat, dan aman. Ya, proses pendaftaran di situs crowdfunding mudah. Ini yang menggunakan platform pihak ketiga ya, dan itu yang disetujui oleh OJK. Juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, data yang dilampirkan di situs dijamin aman, sehingga informasi mengenai pemilik modal ataupun pelaku bisnis tidak dapat dibobol oleh siapapun. Karena pada dasarnya situs crowdfunding sudah dijamin keamanannya oleh OJK. Ini kalau yang menggunakan platform pihak ketiga ya. Karena ada sebenarnya crowdfunding yang dilakukan itu oleh pebisnisnya sendiri, itu ada. Ya, walaupun agak berbeda, tapi nanti teknis menjalankan teknis akad dan transaksinya kurang lebih hampir sama. Jadi bisa kita persamakan nantinya. Nah, yang keempat, apa kelebihannya? Tanpa jaminan. Nah, beda kalau dengan lewat bank ya, apabila kita mau modal besar, biasanya itu diwajibkan adanya agunan atau jaminan. Ya, atau kalau dalam bahasa fikihnya itu rohan. Ya, jadi gade atau jaminan atau agunan. Nah, platform crowdfunding memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan modal tanpa harus menyediakan jaminan berupa harta benda. Tidak, karena memang bentuknya bukan pinjaman gitu. Maka memang tidak diperlukan jaminan. Asik kan sebenarnya. Kemudian jangkauan yang lebih luas, platform crowdfunding ini mempermudah mereka untuk mencari orang-orang yang tertarik melakukan pengembangan dana di seluruh penjuru daerah. Jadi dari manapun Anda berada, itu bisa tetap terjangkau. Lalu dengan crowdfunding juga dapat mempermudah interaksi, serta berbagi kampanye penggalangan dana satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Oh, saya tertarik, dia ngasih tahu temennya. Nggak perlu dia jelasin, langsung masuk aja ke platform itu. Dia bisa baca sendiri. Jadi lebih mudah begitu. Menjangkaunya juga lebih luas. Keenam, kesempatan untuk melakukan pengenalan dan pemasaran bisnis. Semisalnya bisnis Anda di sini belum juga terdanai pun, setidaknya apa? Sudah dikenalkan dan menjadi pemasaran melalui media crowdfunding tersebut. Gitu. Crowdfunding memungkinkan untuk mengenalkan bisnis sekaligus memasarkan bisnis dengan memberitahu detail-detail bisnis yang ditawarkan di dalam platform itu. Jadi apa? Lebih mudah orang untuk mengenali bisnis Anda atau
jadi orang jadi ada membaca gitu loh, oh ada bisnis ini toh, oh ada ini, ada brand ini, ada brand itu. Nah, seperti itu kan. Jadi inilah kelebihan-kelebihan crowdfunding menurut saya yang sudah saya review, dan bisa jadi banyak yang lain, tapi sementara yang saya sampaikan adalah 6 ini. Itu kelebihan crowdfundingnya. Nah, kesimpulannya apa terhadap crowdfunding ini? Ya, jadi crowdfunding investasi adalah urunan dana dari para pemodal, ya, yang biasanya berjumlah banyak. Ya, biasanya dia berjumlah banyak. Ya, misalnya 100 orang lebih gitu. Yang diberikan kepada pebisnis atau perusahaan dengan menggunakan media platform pihak ketiga. Ya. Cara penyertaan dana dengan cara nilai saham. Biasanya satu saham bernilai sekian rupiah. Nah, dia biasanya mematok nih, walaupun nggak bilang saham, dia bilang minimal kelipatan 500.000, misalnya begitu. Ya, memasukkan modalnya, memasukkan dananya kelipatan 1 juta, misalnya gitu, atau kelipatan 100.000, atau bisa dibilang dimulai dari 100 ribuan begitu. Ya. Nah, atau dengan sistem dia bilang saham. Nah, nanti sahamnya senilai 500.000 satunya, misalnya begitu. Oke. Jadi pemodal mau masukkan berapa saham tinggal dikalikan nilai saham. Misalnya dia mau masukin 2 juta, satu saham 500.000, maka dia ceritanya masukin 4 saham atau membeli 4 saham, ceritanya begitu. Kemudian cara memberikan dana, ya karena dia majelisnya ini online, inilah salah satu yang harus dipahami. Majelis online itu sebenarnya hukumnya, tata cara hukumnya sama dengan majelis offline, tidak beda. Oke. Namun memang salah satu kekurangannya majelis online itu tidak bertatap muka langsung gitu. Masih bisa. Cuman ada penyesuaian nantinya. Salah satunya ya karena mereka sendiri mungkin tidak bisa atau tidak pernah bertemu secara tatap muka langsung tanpa media yang lainnya. Itu tidak terjadi. Berarti apa? Pemberian dananya itu juga tidak pernah pada saat tatap muka. Maka apa? Cara memberikan dananya dengan cara transfer bank ke rekening platform terlebih dahulu. Kemudian akan dikumpulkan sesuai kebutuhan dana yang akan diberikan dengan cara ditransfer ke rekening pebisnis yang terpilih untuk dimodali. Nanti kalau sudah terkumpul senilai itu, baru nanti digelontorkan kepada pebisnis yang terpilih tersebut. Atau kalau kita membicarakan dia tidak menggunakan platform pihak ketiga, dia sendiri yang mengadakan, pebisnisnya sendiri yang mengadakan, tetap itu yang dilakukan dengan cara transfer. Nah, cara transfer ini sebenarnya salah satu titik permasalahan gitu. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Masih ada lanjutannya. Transfer dana yang masuk dari para pemodal itu dilakukan tidak bersamaan. Ya, misalnya dibuka untuk pendanaan atau modal bisnis A misalnya, dibuka dalam jangka waktu 1 bulan misalnya gitu. Maka apa? Transfer dananya itu dari para pemodal itu tidak pernah barengan, ya tidak pernah bersamaan. Dia disesuaikan dengan kondisi para pemodal masing-masing. Oke. Nah, dana yang masuk sebagai modal akan dikelola oleh pebisnis dalam kegiatan bisnis. Ya, kalau sudah masuk dilimpahkan kepada pemodalnya atau pebisnisnya, dilimpahkan kepada pebisnisnya, kemudian akan dikelola dalam kegiatan bisnisnya. Bila dalam pengelolaan bisnis tersebut mendapatkan untung, maka para pemodal akan mendapatkan dividen atau bagi hasil. Bila dalam pengelolaan bisnis tersebut mendapatkan kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah memang para pemodal. Nah, ini yang bisa saya simpulkan dari yang namanya crowdfunding
dengan fakta yang saya review. Bisa dipahami ya? Ini yang lain masih menyimak atau udah boboan aja? Nyimak Ustaz. Nyimak ya? Nyimak tadi. Lima. Masih mau lanjut ya? Lanjut Ustaz. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Oke. Nah, inilah kesimpulan dari crowdfunding. Jadi inilah fakta yang saya berikan, maka pembahasan berikutnya mengenai fakta ini. Apabila ada fakta yang berbeda, bisa jadi diskusinya di lain waktu, bisa jadi diskusinya berbeda. Begitu ya. Maka mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Karena harus jelas apa yang kita bahas itu. Jangan sampai jenengan sama saya bahasnya sesuatu yang memang sama-sama kita tidak pahami secara bersamaan gitu loh. Lalu bagaimana ini pokok bahasannya? Iya kan? Nah, pokok bahasannya adalah pertama, bagaimanakah pandangan syariah Islam mengenai akad dan transaksi dalam crowdfunding investasi tersebut? Kedua, apakah akad crowdfunding investasi tersebut sah atau tidak? Ketiga, apakah dampak bila akad dengan cara crowdfunding investasi tersebut tidak sah atau batil? Batil ini maksudnya batal. Ya. Apa dampaknya? Kalau ternyata cara ini itu ternyata tidak sah atau batal. Nah, yang keempat, apa yang akan menjadi hak dari para pemodal yang sudah memasukkan dananya? Nah, ini kan. Apa yang akan menjadi hak dari para pemodal yang sudah memasukkan dananya? Yang mana kalau ternyata itu batil gitu loh. Karena kan sudah banyak nih yang jalanin nih. Dan bisa jadi ada yang sudah dapat bagi hasil. Nah, pertanyaannya, apakah itu hak para pemodal begitu? Nah, ini kita bahas. Pokok pembahasan pertama, bagaimanakah pandangan syariah Islam mengenai akad dan transaksi dalam crowdfunding investasi tersebut? Ya, dalam crowdfunding investasi tersebut mempertemukan, jadi dalam investasi ini ya, apa sih objek akadnya? Ya, kalau dalam sebuah transaksi pembicaraan tentang objek akad itu penting. Di dalam jual beli, objek akad yang mau dibeli itu apa? Itu harus penting. Dan memang syaratnya harus jelas. Oke. Maka membicarakan objek akad dalam sebuah transaksi itu wajib gitu. Nah, biasanya kita menarik apakah akadnya itu dilihat dari objek akadnya begitu dan dampak-dampaknya nantinya. Oke. Nah, di dalam crowdfunding ini objek akadnya ada apa? Yaitu adanya modal dari para pemodal dan adanya pengelolaan dari pengelolanya atau pebisnisnya. Kemudian nanti kompensasinya apa? Bagi hasil keuntungan, begitu kan. Nah, sebenarnya dari penjabaran saya tadi bisa dipahami bahwasannya objek akad di dalam akad crowdfunding ini adalah adanya modal dari pemodal dan pengelolaan dari pengelola. Ya. Yang kemudian juga memberikan kompensasi bagi hasil gitu loh. Sebentar. Nah. Dalam syariah Islam, pertemuan objek modal oleh pemodal dengan amal pengelolaan oleh si pengelola atau pebisnis itu, ya, yang kemudian juga mendapatkan kompensasi bagi hasil tersebut, itu mengacu yang namanya dengan akad syirkah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada objek modal dari pemodal, ya, dengan amal, ya, amal pengelolaan ini sebenarnya oleh pengelola, ya, atau si pebisnisnya ini, ya, kemudian dapat kompensasi, yaitu apa? Bagi hasil. Maka dia pasti mengacunya pada akad syirkah, gitu. Ya, maka dia udah pasti mengacu pada akad syirkah namanya. Kalau objek, saya kasih gambaran.
Ya. Kalau objeknya, makanya ya, kenapa ulama itu sudah membuatkan rukun itu keren banget menurut saya. Kenapa? Karena menjadi pattern, menjadi dasar agar beramalnya benar. Ya. Sekarang kalau ada objek akad, yaitu apa? Barang. Ya. Ketemunya apa? Uang. Sebenarnya. Ya. Kalau ada barang, ketemu uang, nama transaksinya apa? Pasti nama transaksinya adalah jual beli. Begitu kan? Maka barang ini milik siapa? Milik penjual. Uang ini milik siapa? Milik pembeli. Nah, inilah yang namanya pelaku akad gitu loh. Berarti apa? Pelaku akadnya harus ada. Ya, yaitu para penjual dan pembeli. Kemudian barangnya ini memang harus milik penjual, nggak boleh milik orang lain. Makanya nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki kan? La tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu atau yang belum engkau miliki. Kenapa? Karena syarat barang yang boleh dijual itu adalah barang yang miliknya dia, begitu loh. Nah, maka kalau sudah seperti ini dan dia kemudian ditambah ijab qabul, oke. Maka inilah yang namanya rukun jual beli gitu loh. Oke. Nah, yang ada di dalam crowdfunding kita pecah. Objek akadnya apa? Adanya modal, ya kan? Ketemu apa? Amal, yaitu pengelolaan. Kan begini. Ya. Nah, kalau ada modal ketemu amal, ya, yang mana modal itu adalah miliknya pemodal dan amal ini nanti dari pengelola. Oke. Inilah pelaku akadnya. Kemudian ada yang namanya ijab qabul nantinya. Nah, inilah yang namanya rukun syirkah. Nanti dijelaskan juga. Oke. Makanya crowdfunding itu pasti mengacu pada rukun mengacu pada akad syirkah gitu loh. Begitulah cara memapping sebenarnya gitu. Ya. Tanya jawabnya nanti ya setelah saya sampaikan materi dulu biar nanti bisa lebih gamblang. Oke, maka bisa dipahami bahwasannya ya yang namanya mempertemukan objek modal ya, modal oleh pemodal, kemudian amal pengelolaan oleh pengelola ya. Kemudian juga kompensasinya adalah bagi hasil, maka dia pasti mengacu akad syirkah gitu loh. Berarti yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana ya, berarti yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana akad syirkah yang sesuai syariah itu gitu loh. Karena dialah yang akan menjadi basis atau basicnya dari crowdfunding investasi ini. Jadi sebenarnya crowdfunding investasi ini melakukan sebuah akad syirkah gitu loh. Nah, yang harus dipahami itu syirkah yang sesuai syariah itu yang bagaimana. Maka kalau ternyata crowdfunding ini melakukan akad syirkah, tapi akad syirkahnya tidak sesuai syariah, berarti dia tidak sah. Begitu kan? Ya. Nah, beginilah cara mempelajari yang komprehensif itu. Agar kita bisa tahu runut-runutannya. Makanya kenapa saya harus sampaikan dulu faktanya seperti apa, agar terjembreng dengan mudah, ini sebenarnya crowdfunding investasi ini hakikat akadnya apa. Karena yang harus dicari itu. Oke.
Maka apakah akad crowdfunding investasi tersebut boleh atau tidak, yaitu haram, ya boleh maksudnya ini mubah atau haram, itu dilihat dari sisi apakah akad syirkahnya di dalam crowdfunding tersebut sah atau tidak. Nah, mengetahui akad syirkahnya itu sah atau tidak, yaitu dengan cara apa? Dia memenuhi rukun dan syarat akad syirkah atau tidak, gitu. Nah, memahami rukun ini penting. Kenapa? Misal, kita bicara tentang sholat. Ternyata Anda sholat nggak pakai takbir. Misal, masbuk ya. Masbuk udah sujud. Ya. Kemudian jenengan datang nggak pakai takbir, ujuk-ujuk sujud. Maka pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena takbir itu rukun. Gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau jenengan tetap lakukan sholat itu sampai selesai, pertanyaannya apakah dianggap sebagai sebuah sholat yang sah? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun. Berarti apa yang harus dilakukan? Yaitu sholat ulang dengan dipenuhi semua rukunnya. Kan begitu. Nah, rukun sholat itu ada banyak. Kurang lebih ada 14 ya. Nah, ternyata semua rukun sudah dilakukan. Ya, sampai salam. Nah, ternyata setelah salam ditanya, tadi sudah wudhu belum? Ternyata belum wudhu. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, walaupun semua rukun itu terpenuhi. Kenapa? Karena belum wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu syarat. Jadi yang namanya syarat itu adalah sebelum beramal, dan rukun itu pada saat beramal. Hal-hal yang harus dipenuhi. Oke. Berarti apa? Sesuatu itu sesuatu amalan harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar itu menjadi amalan yang sah. Kan begitu toh? Oke. Kita pindah ke muamalah. Paling mudah kan kalau mau membahas muamalah itu akad nikah. Iya kan? Pasti pada seneng kalau ngomongin akad nikah. Apalagi kalau akad nikahnya nikah lagi. Nah, di dalam akad nikah itu juga ada rukun dan syaratnya kan. Nah, rukunnya apa? Di dalam akad nikah mazhab Syafi'i itu ada 5. Ya, yaitu apa? Ada mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, mempelainya ini wajib laki-laki dan perempuan tuh. Makanya nikah laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu tidak akan pernah sah. Karena rukunnya memang ada mempelai laki-laki dan perempuan, itu syaratnya. Kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya, kemudian ada maharnya, kemudian ada ijab kabulnya. Nah, pertanyaannya kalau ada sebuah nikah, ya, dan ternyata tidak ada walinya, terus mereka ijab kabul, pertanyaannya, apakah sah atau tidak itu nikah? Pasti jawabannya tidak sah. Berarti kan belum bisa itu. Nah, kalau mau buat sah, dia harus akad nikah ulang. Yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Makanya, kalau nanya crowdfunding investasi ini sah atau tidak, maka dilihat karena dia hakikatnya adalah syirkah, maka yang akan dilihat adalah terpenuhi tidak rukun dan syarat akad syirkah gitu loh. Nah, berarti apa? Kita harus paham syirkah itu sendiri apa. Kenapa? Karena takrif syar'i atau pengertian syariah itu juga bagian dari hukum syariat. Ya. Hukum syariat ada 2 ya, ada yang kuli, ada yang juz'i. Kuli yang bersifat menyeluruh, ya, dan ada yang juz'i hanya sebagian, bersifat sebagian. Nah, takrif syar'i ini yang bersifat kuli. Asyarikatu syar'an hiya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi.
Syirka adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ini harus terpenuhi amalan itu. Dengan takrif syar'i ini harus terpenuhi. Gitu loh. Definisi syar'i syirka adalah, saya ulangi ini karena mau di breakdown. Suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka ada unsur-unsur dari definisi syar'i ini. Pertama apa? Adanya akad. Nih, ya, suatu akad berarti apa? Dia ada akad. Maka kita harus paham akad itu apa? Akad itu adalah irtibatul ijabin biqabulin ala wajhin masru'in yudhiru asarohu fi mahalihi, yaitu apa? Ikatan ijab dan qabul yang sesuai hukum syara. Ya, jadi kalau ada ijab saja nggak ada qabulnya, bukan akad. Ya, jadi apa? Wajib ada ijab dan qabul. Oke. Kemudian apakah cukup hanya ijab dan qabul? Oh tidak, dia harus ijab dan qabul yang sesuai hukum syara, gitu loh. Maka kalau ada ijab dan qabul atau ada kesepakatan yang tidak sesuai hukum syara itu juga tidak sah akadnya, gitu loh. Salah satunya adalah tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Misal transaksi riba itu ya. Transaksi riba itu kan sebenarnya tambahan dari utang piutang, begitu kan. Padahal tambahan dari utang piutang itu riba dan itu tidak boleh, begitu kan. Walaupun dia disepakati, apakah terus menjadi boleh? Ya tetap enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai hukum syara gitu loh. Ala wajhin masru'in. Gitu. Nah, kemudian kalau dia sudah ijab dan qabul, ya, dan dia juga sesuai hukum syara, oke, maka apa dampaknya? Yaitu menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Maka tadi kalau yang saya bilang, ya, maka kalau kita berbicara tentang jual beli, oke, kalau ternyata penjual sudah oke, jelas, siapa pembeli sudah jelas, barang sudah jelas, berapa harga sudah jelas, kemudian mereka ijab dan qabul, dan ternyata akadnya jual belinya sah, maka baru boleh diakses yang namanya objek akad ini. Karena kalau ini belum sah, maka tidak boleh mengakses objek akad itu. Yaitu kalau sudah akad berarti apa? Uang diberikan kepada penjual, barang diberikan kepada pembeli. Maka memberikan uang kepada penjual sebagai dasar pembayaran atau memberikan barang kepada pembeli sebagai dasar setelah adanya jual beli itu kalau memang sudah ada akad yang sah. Kalau belum ada akad yang sah itu belum boleh. Termasuk menikah itu mengaksesnya ya yaitu menafkahi, kemudian nanti ada urusan nasab dan apa-apa, itu setelah adanya akad yang sah gitu loh. Itulah akad begitu loh. Makanya jangan baper kalau sedikit-sedikit ditanyain akadnya apa, akadnya apa. Karena kalau setelah ditengarai akadnya tidak sah, ya nggak boleh ini. Kalau akadnya ini ternyata tidak sah ya, maka apa? Uang ini tidak sah menjadi miliknya penjual. Barang ini juga tidak sah menjadi pemiliknya pembeli. Begitu kan. Nah, kalau seperti ini, itulah yang dimaksud oleh surat An-Nisa 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Gitu loh. Supaya orang-orang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya. Yaitu apa? Salah satunya cara yang batil itu yaitu dengan akad yang batil gitu loh. Dengan akad yang batil. Yaitu apa? Akad yang tidak sah kan begitu. Mudah kan sebenarnya ngerunutnya.
Berarti apa? Crowdfunding ini ya kita harus cek apakah terpenuhi tidak rukun dan syaratnya. Gitu. Karena kalau rukun dan syarat sirkahnya tidak terpenuhi, yaitu akadnya menjadi tidak sah, mengakses objek akadnya juga jadi enggak boleh, kan gitu. Termasuk apa? Modal ini dipakai oleh pengelola enggak boleh. Gitu loh. Terus pengelola memberikan amalannya juga enggak boleh. Atau tidak sah gitu loh. Itu loh, dampaknya kan sampai kayak gitu kan. Nanti ternyata modal yang tidak boleh dipakai ini oleh pengelola dibuat bisnis. Oke. Jadi melakukan akad yang tidak sah sudah mendapatkan dosa. Mengakses objek akad yang dari akad yang tidak sah juga mendapatkan dosa. Terus apa? Mengelola modalnya ini jadi bisnis juga dapat dosa atau tidak sah. Nanti bisnis ini dapat hasil, ya kan? Hasilnya ini juga hasil yang tidak sah. Nanti dibagi hasilnya juga tidak sah. Dawa ngono lho urusannya. Nah, mohon maaf bagi yang belum paham, dia menggampangkan atau mengentengkan hal ini. Yang penting saya sudah transfer, yang penting saya ridho. Tidak seperti itu. Walaupun di Anisa 29 itu kan dibilang, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijarotan antarodin minkum, kecuali dengan cara tijarotan perdagangan ya dengan dasar saling ridho di sesama kamu. Benar, ada itu saling ridhonya, tapi harus diketahui dulu batil atau tidak. Karena meridhoi yang batil itu juga tidak sah gitu loh. Kalau hadisnya kan kullu syartin laisa fi kitabillah bahwa batil. Setiap syarat-syarat atau kesepakatan ya yang bertentangan dengan kitabullah atau bertentangan dengan syariah itu menjadi syarat atau kesepakatan yang batil gitu loh. Gimana? Masih mau dilanjut nggak ini materinya? Kok pada diem aja? Loh, lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ini kan belum. Kalau ikut ngomong nanti Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Terus pelan-pelan. Nah, kemudian apa? Minimal ada dua pihak atau lebih. Jadi sirkah itu wajib minimal ada dua pihak atau lebih. Ya, tidak bisa hanya satu pihak karena ada yang salah. Bahwasanya dia meng-hire satunya, itu sebenarnya meng-hire pegawai, tapi dia masukin ke dalam sirkah, itu ternyata juga tetap satu pihak. Tidak bisa, tidak dipercepat. Ini materinya sebenarnya rada akeh. Kemudian bersepakat untuk melakukan suatu bisnis atau kegiatan tijaroh. Makanya kalau orang sirkah itu wajib merealisasikan suatu bisnis. Kenapa? Karena ini takrif syar'i gitu loh. Ini takrif syar'i, ini pengertian syar'i, dia harus terpenuhi. Ya. Bersepakat untuk melakukan suatu bisnis, ya dia wajib harus ada bisnisnya, atau maksudnya adalah kegiatan tijaroh. Tijaroh itu apa? Perdagangan. Makanya nanti kalau bisnis harusnya akad-akad turunannya itu juga akad-akad tijaroh gitu loh. Jangan sampai meng-hire pegawai, tapi ternyata tabaruk, tulungi aku dodolan yo, nggak bisa. Ya, dan bila sudah berakad, wajib segera direalisasikan. Jangan sampai, yuk kita sisirkan sekarang, tapi 6 bulan lagi ya baru saya mulai. Lah ngapain? Begitu akadnya sudah aktif, jebret, harus segera tindak lanjut. Gitu. Nah, kemudian dia juga ya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Memang tujuan orang sirkah itu pasti keuntungan. Karena dia memang mau berbisnis gitu. Ya. Jadi inilah definisi syar'i dari sirkah. Kenapa? Yang terakhir ya, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kompensasi dari orang bersirkah itu memang keuntungan. Ya. Dan memang nanti keuntungan itu yang dibagi hasil gitu loh. Itulah kenapa juga salah satu alasan bahwasannya apa? Bahwasannya
Kalau ada pengelola, itu dapat gaji, itu tertolak gitu kan. Jadi gini, ini ada sirka. Runutannya kan begini nih. Ya. Nah, sirka ini nanti buat bisnis. Begitu kan? Nah, apa kompensasi dari sebuah bisnis? Yaitu dapat keuntungan. Ya, maksudnya adalah kerugian dan keuntungan kan. Nah, kita bicara yang positifnya. Yaitu apa? Keuntungan. Jenengan nggak sirkah pun, ya, jenengan nggak sirkah pun, tapi bisnis sendirian, ya, pasti ini nih kompensasinya. Pasti ini. Nah, masalahnya apa? Sirkah ini tidak hanya satu orang, misalnya 3 orang. Ya, bahwasanya sirkah itu akan menjalankan sebuah bisnis dan bisnis itu memberikan keuntungan. Oke. Maka apa? Keuntungan inilah yang akan dibagi gitu loh. Itulah bentuk kompensasi kalau orang sirkah. Itulah kenapa kalau ada pengelola, misalnya ini pengelola, itu nggak boleh digaji. Kenapa? Karena memang kompensasi dari sirkah itu dapat keuntungan yang dibagi hasil gitu loh, yang dibagi. Kalau gaji itu kompensasi dari akad ijaroh. Monggo, kalau Anda mau jadi pengelola di dalam sebuah sirkah, dapatnya nanti bagi hasil keuntungan, yang mana itu tidak tetap. Tapi kalau Anda mau yang tetap, silakan dapat gaji aja. Tapi kalau dapat gaji, akadnya ijaroh, yaitu jadi pegawai, bukan pengelola gitu loh. Kan gitu positioningnya. Dan benar loh, sekalinya memang pengelola itu tidak digaji, maka apa? Dia tidak akan ongkang-ongkang. Dia akan bersifat maksimal melakukan bisnisnya. Kenapa? Gara-garanya kenapa? Karena kalau, jadi bedanya gini ya, kalau gaji itu nggak ada hubungannya sama untung atau tidak perusahaan itu, nggak ada. Anda tetap wajib dibayar gajinya. Baik perusahaan itu untung sedikit, untung banyak, atau bahkan rugi, itu wajib dibayar gajinya. Sedangkan kalau jadi pengelola, dapatnya adalah memang keuntungan. Nah, keuntungan ini tidak serta-merta. Dia harus dilakukan dari sebuah kegiatan atau pengelolaan bisnis dulu kan. Dan ini takes time untuk bisa menjadi keuntungan, nggak ujuk-ujuk gitu loh. Biasanya orang sirkah itu belum tentu bulan pertama, bulan kedua, itu terus dapat bagi hasil. Apalagi kalau main yang jangkanya panjang, misalnya mohon maaf kayak properti. Makanya harus paham. Nah, berarti apa? Tidak langsung ada keuntungan. Keuntungan pun ini harus setelah apa? Setelah melebihi modal gitu loh. Setelah melebihi modal. Karena kalau belum melebihi modal itu belum untung dan tidak boleh dibagi. Tidak ada di dalam pengertian sirkah itu membagi modal itu nggak ada. Makanya membagi modal itu tidak boleh. Salah satunya apa? Pada saat revenue sharing. Revenue sharing itu juga tertolak itu. Kenapa tertolak? Karena dia belum tentu untung. Yang mana belum tentu melebihi modal, tapi kok wis dibagi-bagi gitu. Nah, kalau mau lebih jelasnya nanti bisa ikut di course. Dodolan sedikit ya. Nah, ini materinya masih banyak nih, kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, itulah sirkah. Maka harus tahu crowdfunding ini yang dilakukan adalah akad sirkah. Berarti crowdfunding itu harus memenuhi bagaimana akad sirkah ini. Nah, tadi pengertiannya. Sekarang kita bicara tentang rukunnya. Rukun sirkah ada 3, yaitu 2 pihak yang berakad, al-aqidani, ya, yaitu siapa? Adanya pengelola dan pemodal, yaitu mudhorid dan sohibul mal. Kemudian juga ada objek akadnya, al-maqud alaih, ya, yaitu mencakup apa? Amal, yaitu amal pekerjaan atau pengelolaan, dan atau modal, yaitu dari sohibul mal atau pemodal. Kemudian juga ada azigot, yaitu ijab qabul, apa? Yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan.
Inilah rukun syirkah itu. Makanya nanti harus dilihat syirkahnya itu benar atau tidak, memenuhi 3 hal ini atau tidak. Oke. Nah, kemudian tidak hanya sekedar rukun gitu loh. Juga ada syaratnya. Sekarang kita bicara tentang syarat rukun syirkah. Tadi rukunnya ada al-aqidani kan. Sebenarnya al-aqidani ini 2 pihak yang berakad ya. Tapi saya memposisikannya sebagai pelaku akad. Al-aqidnya ya. Biar lebih mudah nanti ada pelaku akad, ada objek akad. Nah, syarat untuk al-aqidani yaitu pelaku akad pertama apa? Pertama dia akil dalam kondisi sadar atau waras gitu loh. Tidak gila. Makanya kalau kita ngajak syirkah orang gila itu tidak sah, batal itu syirkahnya. Ya, dan perlu dicek, bisa jadi kita yang ngajak itu juga tidak waras. Kemudian yang kedua mumayyiz, berumur 7 tahun lebih. Makanya mengajak syirkah anak 6 tahun itu juga tidak sah. Kemudian dia juga muhtar, tidak dalam kondisi dipaksa, harus saling rela. Nah, ini syarat terhadap pelaku akad. Biasanya kalau untuk crowdfunding, insya Allah biasanya sudah aman untuk hal ini. Pasti dia akil karena dia bisa online. Pasti orangnya juga mampu. Secara pikiran baik. Kemudian juga nggak mungkin anak kecil. Walaupun sebenarnya harus dicek juga ya. Karena anak kecil belum mengakses uang yang cukup besar biasanya gitu. Kemudian juga dia tidak muhtar. Dia juga kondisinya muhtar, tidak dalam kondisi dipaksa. Karena apa? Karena dia akan dengan sadarnya itu mentransfer sendiri. Maka aman untuk yang ini memang. Kemudian syarat untuk al-ma'qud alaihnya atau objek akadnya, yaitu ada 2. Dari sisi amal, ya amal atau pengelolaan, yaitu berupa kemampuan untuk tasarruf. Ya tasarruf itu fi'li qaulin au fi'lin. Lahu asaru faqohyun. Faqohyun. Kullu qaulin au fi'lin. Ya. Ini au fi'lin dulu ya. Kullu fi'lin au qaulin lahu asaru faqohyun, yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai akibat hukum. Itulah tasarruf gitu loh. Ya. Berarti dia harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan atau tasarruf seperti apa? Menerima barang, mengadakan akad jual beli. Jadi gini ya. Kalau tasarruf itu kan ada 2. Tasarruf itu ada 2. Yaitu tasarruf perbuatan dan tasarruf perkataan. Kalau tasarruf perbuatan contohnya ini menerima barang. Atau misalnya apa? Sholat. Sholat itu dia tasarruf perbuatan. Ya, jadi kita sholat itu mempunyai akibat hukum. Begitu kan. Nah, kalau untuk tasarruf yang berupa perkataan itu sebenarnya adalah akad salah satunya. Oke. Maka apa? Akad ini itu mempunyai akibat hukum. Makanya kalau kita sudah berakad itu pasti ada nilai hukumnya. Dan ingat akad yang utama itu memang perkataan gitu loh, bukan yang tulisan. Boleh melalui tulisan, tapi yang paling kuat itu malah yang lisan. Maka apa? Sebuah akad walaupun dia hanya lisan dan tidak ada tulisannya, tetap ada nilai hukumnya. Contoh, Anda menikah, rukun dan syarat menikah terpenuhi, akad nikahnya sah. Kemudian biasanya kalau sudah nikah buat buku nikah, ya kan? Pertanyaannya kalau buku nikahnya hilang, nikahnya tetap sah atau tidak? Ya tetap sah loh. Maka apa? Sah atau tidaknya itu nikah bukan gara-gara buku nikah, begitu kan? Tapi bukan terus kalau nggak ada buku nikahnya, akadnya juga batal gitu loh. Tidak kan? Kenapa? Karena sudah ijab qabul gitu loh. Berarti apa? Setiap akad itu ada nilai hukumnya. Dan tidak selalu mesti nggak ada hitam di atas putih. Nggak begitu. Hitam di atas putih itu hanya pendukung sebenarnya. Dan kalau memang dia untuk permasalahan yang riwah, memang sebaiknya ada. Cuman dia itu menjadi sebuah urusan hukum,
itu bukan gara-gara hitam di atas putih, tapi gara-gara akad gitu loh. Maka kalau ada syirkah, nggak ada surat perjanjian akad syirkahnya, ya it's okay. Selama memang terjadi akad yang sah. Gitu ya. Dan kalau Anda mau, misalnya ya, ada sebuah akad yang bermasalah, ya, itu harus dicek dasarnya, itu tetap sebuah akad yang sah dulu atau tidak, gitu loh. Karena kalau Anda mau mengkomplain, ternyata akadnya tidak sah, Anda tidak punya nilai hukum. Dan nilai hukum inilah yang akan ditindaklanjuti terus sampai akhirat tuh gara-gara nilai hukum ini yang datangnya dari akad, begitu loh. Maka besok kalau kita mau mengagendakan, mau mengkomplain sesuatu di akhirat, ya pertanyaannya kemarin akadnya jelas nggak? Ada nilai hukumnya nggak? Kalau enggak ya nggak bisa juga gitu loh. Ya itu contohnya menuduh-nuduh orang. Kamu kemarin kan sudah janji jual sama saya HP-mu. Udah saya okein kan, tapi ternyata belum akad gitu loh. Belum akad, terus dia jual ke orang lain, ya boleh-boleh saja. Beda kalau dia sudah memberikan urbun ya. Tapi ini konteksnya memang belum akad. Cuman janjian gitu loh. Toh kalau majelis akad telepon juga harus di online itu harus diketahui apakah memang benar-benar bisa berakad atau tidak. Contoh lain misalnya utang piutang, entah karena jual beli, entah karena pinjam uang, yaitu harus gara-gara adanya akad begitu loh. Ya. Nah, makanya ini salah satu syarat ya, salah satu syarat dari ma'qud alaih atau objek akad yang dari sisi pengelola, yaitu dia mampu melakukan tasarruf. Kemudian yang berikutnya dari sisi pemodal, ya, objek akad mal atau modalnya itu syaratnya apa? Dapat diwakilkan qabilun lil wakalah. Kenapa? Agar keuntungan syirkahnya menjadi hak bersama di antara para syarik. Nah, ini vital. Yang ini vital. Maksudnya apa? Bisa diwakilkan? Maksudnya adalah yang namanya dana, ya, modal, ya, itu wajib bisa diserahkan. Ya, diserahkan di mana? Di majelis akad gitu loh. Maksudnya syarat ini memang yang namanya modal itu harus diserah terimakan di majelis akad. Maka kalau nanti ada serah terima modal itu setelah majelis akad, dia tidak sah. Dia tidak sah. Karena ini syarat gitu. Jadi jangan sampai, oke, kita akad ya, oke, anu ya, saya pergi dulu ya, nanti saya transfer ya. Itu aja udah nggak sah gitu loh. Kalau mau transfer silakan, tapi nanti di majelis akad. Nah, nanti kita breakdown-nya di permasalahan. Nah, kemudian ini lagi yang kemungkinan bermasalah besar di dalam crowdfunding, yaitu adanya syarat untuk azigot atau ijab qabul. Ya. Syaratnya apa ijab qabul itu? Harus muwafiq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi misalnya Mas, saya beli ya HP-nya 1 juta. Baik, saya jual HP saya 900.000. Nah, ini ijab dan qabul yang tidak muwafiq gitu loh. Dia ijab qabul yang tulalit itu namanya. Yang satu ngomong 1 juta, yang satu ngomong 900. Dan itu tidak sah. Ya. Kemudian syaratnya wajib satu majelis akad, yaitu waktu dan atau tempat yang sama. Itu wajib. Nah, ini yang banyak menjadi masalah di crowdfunding itu adalah ini. Yang vital itu ini. Walaupun yang lainnya juga ada bermasalah. Ya. Kemudian juga tidak ada pemisah atau fasil antara ucapan ijab dan qabul. Kemudian juga semua pihak dapat mendengar sama ucapan masing-masing. Jadi kalau tidak tahu apa yang diijab qabulkan atau tidak terdengar, itu juga tidak bisa. Nah, saya buatkan skema rukun syirkah. Nah, inilah skemanya itu. Jadi ada pelaku akad, ada pengelola dan pemodal.
kemudian ada objek akad, pengelola ngasih amal pengelolaan, pemodal ngasih modal, ya. Kemudian ijab qabul gitu loh. Nah, pelaku akad itu ada syaratnya tadi. Pertama apa? Akil. Kedua mumayyiz. Ketiga apa? Mukhtar. Maka semuanya ini wajib memenuhi ini. Pemodal juga memenuhi ini. Nah, ini kalau di crowdfunding kemungkinan aman. Nah, kemudian objek akad. Objek akad itu kalau amal dia harus bisa tasarruf. Nah, sebenarnya siapa yang bisa melakukan tasarruf? Ya, kalau dia memenuhi 3 hal ini. Nah, itu aman. Kemudian yang menjadi modal. Ya, dia wajib bisa diwakilkan, qabulin lil wakalah tadi itu kan. Nah, ini pertanyaannya di sini apakah bisa terpenuhi tidak. Kemudian ijab qabul ini juga ada syaratnya kan tadi apa? Muwafiq. Wajib satu majelis akad. Tidak ada fasil, kemudian sama. Nah, ini semua harus terpenuhi gitu loh. Nah, kita bedah dari sisi itu. Nah, sekarang pembahasan kedua. Tadi kan pembahasan pertama. Apakah crowdfunding investasi tersebut sah atau tidak? Akad itu ada 2 macam. Akad sah. Pertama, akad sah adalah akad yang memenuhi perintah syarak pada rukun-rukun dan syarat-syarat akad ini harus. Nah, kemudian kalau yang tidak sah yang bagaimana? Jadi kan akad ada 2 macam, yaitu akad sah dan tidak sah. Kalau tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi perintah syarak pada rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Itu tidak sah. Berarti harus dilihat apakah dalam transaksi crowdfunding investasi tersebut memenuhi rukun dan syarat akad sirsekah atau tidak. Kan tadi pembahasan pertama, itu crowdfunding itu dalam pandangan syariah itu seperti apa? Sudah kita jabarkan bahwasannya dia mengacu pada akad syirkah, yaitu pertemuan adanya modal dan pengelolaan. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu apakah crowdfunding investasi tersebut sah atau tidak. Berarti harus dilihat apakah crowdfunding investasi tersebut memenuhi rukun dan syarat akad syirkah atau tidak. Nah, bila transaksi crowdfunding investasi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad syirkah, maka akad syirkahnya tidak sah atau batil atau batal. Nah, hal yang mendasar yang perlu dianalisa adalah sebenarnya ya yang menjadi paling dasar itu adalah apa? Adalah kapankah akad syirkah crowdfunding investasi tersebut dilakukan? Ini yang paling mendasar. Ini yang menjadi permasalahannya. Kalau ternyata crowdfunding itu dibuka 1 bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, pertanyaannya kapan sih akad? Padahal setiap dari tanggal itu mereka menggelontorkan dana, ada yang transfer dana masuk, transfer. Pertanyaannya kapan mereka berakad? Coba ditanya sama yang melakukan crowdfunding itu, kapan mereka berakad? Pada saat transfernya? Pertanyaannya transfernya barengan enggak? Enggak, pasti banyak itu yang berbeda waktu. Lalu apakah transfer itu bisa dihukumi akad? Loh, pertanyaannya, ini akan menjadi satu akad atau banyak akad? Satu akad kan, tapi dengan banyak pemodal. Pertanyaannya transfernya barengan enggak? Enggak. Kalau transfernya dihukumi sebagai akad juga nggak bisa. Wong ternyata apa? Mereka tidak pernah berakad dalam satu majelis akad. Kan tadi majelis akad itu waktu dan atau tempat yang sama. Tidak pernah. Karena menilai apakah rukun dan syarat akad syirkah menilai apakah rukun dan syarat akad syirkah crowdfunding investasi tersebut terpenuhi atau tidak, itu adalah pada saat akadnya gitu loh. Contoh tadi kan akad nikah, kalau mau ijab qabul maka dilihat semua rukun itu sudah terpenuhi belum. Nah, pada saat akad itu baru bisa dinilai. Bahwasanya terpenuhi semua, oke, sah ya, oke. Nah, pertanyaannya kapan akad aja nggak pernah jelas gitu loh. Yang ada kan cuma transfer. Kalau Anda tertarik transfer ke rekening ini, biasanya kan ngasih proposal dulu. Udah dibaca, tertarik. Masalahnya crowdfunding ini, dan tadi saya kelupaan untuk membahas, salah satu kelebihannya itu berdasarkan modal yang kecil gitu loh.
Tapi banyak yang akan bisa menghasilkan total modal yang besar. Memang itu kelebihannya juga. Nah, ternyata tidak pernah jelas kapan akad sirkah crowdfunding investasi tersebut dilakukan. Sekarang kalau nanya, Mas, jenengan sampun nikah? Sampun. Kapan akadnya? Wah, nggak jelas ya Mas, kapan aku akadnya mbiyen? Nah, itu kan nggak iso toh. Maka menilai akad nikahnya sah atau tidak, ya itu pada saat mereka berakad. Nah, pertanyaannya di crowdfunding ini kapan mereka berakad gitu loh. Orang 100 sampai 200 itu kapan sih pernah berakad? Dan ingat, akad tadi apa? Yatibatul ijabin biqabulin ala wajhin masruhin yudhiru asarohu fi mahalihi ya. Ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai hukum syarak ya, yang akan berdampak pada apa? Objek akad. Uang dana yang masuk itu baru boleh dipakai kalau memang sudah ada akad sirkahnya gitu loh. Pertanyaannya kapan akadnya? Enggak ada, ternyata tidak pernah jelas gitu loh. Ya, bahkan apa? Tidak pernah bisa dilakukan akad sirkah crowdfunding investasi tersebut gitu loh. Kenapa? Lawang transfernya dewe-dewe. Kenapanya nanti kita breakdown. Karena tidak bisa dipenuhi beberapa hal yang berhubungan dengan rukun dan syarat akad sirkah yang sesuai syariah gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Ya, kenapa kok tidak bisa? Sekarang dari sisi pelaku akad. Ya, tidak pernah diketahui dengan pasti berapa orang dan siapa saja pemodalnya, karena selalu berubah-ubah atau bertambah. Padahal apabila pada saat akad pelaku akad tidak jelas, itu nggak bisa akad gitu loh. Contoh ya, mana tadi? Nah ini ya. Maka apa? Kalau mau berakad, ya, kalau mau berakad. Wajib apa? Pemodal itu wajib diketahui dengan jelas orangnya berapa, siapa saja. Ya. Kalau pelakunya kan sebenarnya mudah, hanya pebisnis itu. Tapi pemodalnya ini siapa? Berapa orang? Soalnya apa? Kalau crowdfunding itu cuma bilang, ini ada bisnis A. Oke. Butuh 300 juta. Oke. Dibuka saham, ya, satu saham 1 juta, kan begitu kan? Ya, maka kalau memang setiap satu orang beli satu saham, maka akan ada 300 orang. Pertanyaannya, kemungkinan ada nggak? Ada nggak? Dan bisa nggak satu orang beli lebih dari satu saham? Ada. Tapi itu tidak pernah dikunci berapanya. Maka kalau ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 10, pertanyaannya jadinya tetap 300 orang enggak? Enggak. Berarti apa? Belum pernah bisa dipastikan berapa sih total pemodal pada saat akad. Begitu kan? Tanya jawabnya nanti ya. Nah, dari sisi objek akad, ya, walaupun total modal yang diperlukan diketahui, namun berapa porsi modal oleh setiap pemodal itu tidak pasti. Padahal tidak hanya nilai total modal yang harus jelas pada saat akad, tapi juga berapa nilai porsi modal itu harus diketahui pada saat akad. Kenapa? Dia menjadi porsi bagi rugi nanti. Selain itu, biasanya pemodal akan berakad dengan nilai modalnya saja, bukan total modal gitu loh. Ya, ini kan diketahui nih, dibutuhkan berapa? 300 juta. Oke, modalnya kan. Nah, tapi siapa saja? Berapa porsi modalnya dia? Itu nggak jelas gitu loh. Padahal porsi modal ini memang nanti total modal inilah yang menjadi objek akad. Iya, tapi siapa saja pemodalnya, dengan berapa nilai porsi modalnya mereka masing-masing, itu harus tertera. Dan itu bagian yang harus diakadkan. Karena kalau itu tidak jelas, nggak bisa itu akad. Oke. Nah pertanyaannya, kalau ada Pak Fulan, ya,
dia ambil 5 saham, maka dia ngeluarin 5 juta. Saya tanya, Pak Fulan ini kalau dia mau berakad, biasanya ya, kalau akad crowdfunding ini ya, oke, saya tanya, kalau Pak Fulan ini mau berakad, ya, dengan membeli 5 saham yaitu 5 juta, saya tanya, dia kalau akad ngomongnya gimana? Baik, saya akan investasi 5 juta, gitu kan? Padahal yang harusnya dijadikan objek akad adalah apa? Total modal, gitu loh. Harusnya dia bilang saya berakad ya dengan akad modal 300 juta yang porsi saya 5 juta begitu. Ya. Itu dari sisi objek akad. Nah, ini dari sisi zigot atau ijab qabul, itu tidak pernah terjadi ijab qabul yang sesuai syariah yang memenuhi syarat-syarat ijab qabul. Ya, tidak terjadi kesamaan nilai waktu akad. Tadi ngomongnya 5 juta padahal total modal 300, itu tidak sama kan? Karena nilai yang dikabul oleh pemodal biasanya hanya nilai porsi modalnya sendiri aja gitu loh. Tidak total modal. Padahal seharusnya nilai total modal dari semua pemodal. Ya, tidak pernah terjadi satu majelis akad. Nggak pernah juga akad itu dalam satu majelis akad. Kenapa? Karena memang tidak pernah diketahui kapan akadnya, yaitu kapan ijab qabulnya dari semua pelaku akad, baik itu pemodal maupun pengelola dalam satu majelis akad. Sekarang coba Anda bayangin, misalnya dia ternyata 300 orang, saya tanya, gimana caranya ya berakad 300 orang ini gimana caranya? Boleh melalui media online tuh boleh. Ya, dan memang ada caranya, cuman tidak pernah dari sisi crowdfunding ini dilakukan. Kenapa? Karena nyeting 300 orang ini susah, Pak. Gitu loh. Ya. Maka apa? Dari sisi zigot dia juga tidak terpenuhi. Kesimpulannya, akad crowdfunding investasi tersebut adalah tidak sah atau batil atau batal. Oke, nah sekarang pembahasan ketiga. Apakah dampak bila akad dengan cara crowdfunding investasi tersebut tidak sah atau batal? Ya, apa nih dampaknya? Ya, akad yang batil atau batal adalah akad yang cacat pada salah satu rukun akadnya atau cacat pada syarat yang wajib ada pada rukun. Tadi sudah kita genrekin, ternyata dari semua sisi bisa ada kesalahan rukun, tidak terpenuhi, terutama sebenarnya majelis akad itu. Nah, akad itu adalah perkara pokok, maka dampak dari akad yang tidak sah adalah tidak sah juga perkara turunannya. Kaidah fikihnya apa? Idza saqata al-aslu saqata al-far'u. Jika gugur perkara pokoknya, gugur pula perkara turunannya. Contoh, akad nikah, akad nikahnya tidak sah, maka nikahnya tidak sah. Pertanyaannya, apabila yang laki-laki menafkahi yang perempuan sah atau tidak? Tidak. Kemudian nanti kalau punya anak, anaknya sah atau tidak? Tidak. Kemudian kalau urusan waris menjadi sah atau tidak? Tidak. Itu perkara turunan itu. Begitu juga menggunakan modal di dalam akad sirkah. Itu harus ada akad sirkah yang sah dulu. Ya. Baru kalau ada yang akad sirkah yang sah, maka turunannya baru sah. Tapi kalau tidak sah, pengelola itu kerja ya. Pengelola itu mengelola aja itu nggak sah. Gitu. Kemudian modalnya dipakai aja nggak sah. Kemudian dibuat jadi bisnis, enggak sah. Nanti ngangkat pegawai, enggak sah. Nanti kalau bisnisnya dapat keuntungan, enggak sah. Nanti kalau dapat keuntungan dibagi hasilnya tidak sah. Begitu. Akad batil secara hukum syariah wajib difasah atau dibatalkan demi hukum, yaitu dikembalikan seperti saat sebelum berakad. Dan dianggap seperti belum pernah terjadi akad tersebut. Itu dampak kalau akad batil. Dia harusnya difasah. Nah, bila akad crowdfunding investasi yang tidak sah tersebut tetap dijalankan, maka semua hal yang dilakukan dari akad yang tidak sah adalah sebuah kegiatan yang tidak sah juga.
Dan harta yang dihasilkan dari akad yang tidak sah adalah hasil harta yang tidak sah juga. Dan harta yang tidak sah adalah harta yang haram, begitu loh. Lo taunya dari mana? Ya taunya dari pengertian harta. Ya, al-malul istilahan kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abahas syar'ul intifa'a bihi. Ya, harta menurut istilah atau secara pengertian syariah, yaitu apa? Setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan syariah untuk memanfaatkannya. Makanya kalau ternyata terlarang secara syariah atau bertentangan dengan syariah atau melanggar syariah, itu juga bukan harta yang dimaksud di dalam syariah Islam atau yang dimaksud harta yang halal. Maka dia bukan harta yang halal gitu loh. Dia menjadi harta yang haram. Begitu kan? Sekarang pembahasan keempat. Apa yang akan menjadi hak dari para pemodal yang sudah memasukkan dana? Karena akad sirkahnya yang menjadi perkara pokok tersebut batil, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja, yaitu modal awal. Sedangkan keuntungannya yang menjadi perkara turunannya adalah haram menjadi hak mereka, karena status harta tersebut seharusnya bukan milik mereka. Hakikat akad yang terjadi itu juga sudah bukan sirkah, tetapi qard. Jadi pemodal meminjami si pengelola itu, bukan modal. Yaitu pihak-pihak yang tadinya menjadi pemodal memberi pinjaman kepada si pebisnisnya. Berarti pebisnis wajib mengembalikan senilai modal yang diberikan oleh para pemodal tersebut. Begitu. Dan bila ada tambahan pemberian dari akad qard tersebut, maka akan menjadi riba gitu loh. Ternyata dia maksa, saya tetap mau minta bagi hasil. Nah, itu jatuhnya nanti riba. Kenapa? Karena hakikatnya yang terjadi sekarang qard, bukan sirkah. Ya, larangannya di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba qardin, yaitu qard. Begitu kan? Ya. Nah, sudah selesai materinya. Monggo kepada moderator saya kembalikan, yaitu Mas Alfian. Silakan Mas Alfian.